Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih murid-murid saya sudah datang di ruangan ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan proses bimbingan belajar. Nah, sebelum kita mulai proses bimbingan belajarnya, saya akan perkenalkan nama, selanjutnya kalian. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Sidik. Bisa dipanggil dengan Pak Sidik. Selanjutnya, silakan dimulai dari sebelah sini dulu. Saya Qauli Hidayat dari kelas 11A. Nah, selanjutnya, Saya Abdul Qadir dari kelas 3A. nah mungkin suaranya bisa dikasih sekali lagi ya. Nah, selanjutnya, Saya Lutfi Rahman dari kelas 8B. dan selanjutnya, Taufik Hidayat dari kelas 8A. dan yang terakhir. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Jikat, kelas 8A. Ya baiklah, terima kasih sudah memperkenalkan namanya. Mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan aturan atau apa saja sih yang kita lakukan selama bimbingan belajar nanti. Nah, selama proses bimbingan belajar nanti mungkin kita akan memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk proses bimbingan belajar ini. Nah, dan pada proses bimbingan belajar ini kita akan menggunakan metode diskusi. Jadi saya harapkan untuk saya nanti untuk bisa lebih aktif lagi pada saat proses diskusinya. Karena apa? Supaya di sini kalian itu bisa belajar untuk berbicara untuk lebih lancar lagi, karena proses diskusi ini kita gunakan untuk kedepannya nanti supaya kalian bisa lebih paham lagi bagaimana sih proses diskusi itu. Nah, untuk waktunya tadi 15 sampai 20 menit, dan nanti saya akan memberikan bahan ajaran yang kalian baca. Itu nantinya saya akan jelaskan sedikit, lalu kalian tanyakan dan kita akan mulai diskusinya. Mungkin seperti itu. Ya baiklah, mungkin itu tadi beberapa aturan atau kegiatan apa aja sih yang kita lakukan selama bimbingan belajar. Nah, jadi sekarang saya akan membagikan ke kalian sebuah kertas. Nah, jadi kertas ini merupakan materi yang akan kita bahas dalam bimbingan belajar sekarang ini. Jadi pada saat saya bagikan, nanti kalian coba perhatikan pada saat saya sambil menjelaskan. Jadi apabila ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja seperti itu ya. Jangan lupa, mungkin saya bagikan dulu. Ya baiklah, silakan kertasnya dipegang satu. Yang tadi saya akan jelaskan. Jadi pada materi bimbingan belajar kali ini yang saya akan jelaskan yaitu tentang narkoba. Nah, pasti di pemikiran kalian sudah tidak asing lagi apa itu narkoba. Nah, jadi ini narkoba merupakan narkotika, zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang seperti itu. Nah, jadi narkoba ini merupakan obat-obatan yang pastinya ada beberapa yang bisa digunakan untuk seperti kesehatan, dan juga apabila obat-obat narkotika ini terlalu berlebihan digunakan, kalian akan merasakan seperti efek atau efek yang diberikan seperti halusinasi seperti itu. Nah, jadi narkoba ini juga merupakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai penghilang nyeri serta memberikan kecanduan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan seperti itu. Nah, jadi narkoba ini ada beberapa jenis seperti itu, dan juga apabila kalian menyalahgunakannya bisa sampai langsung begitu. Jadi lanjut di bagian jenis-jenis narkoba. Nah, yang pertama di sini ada narkotika golongan 1. Nah, narkotika golongan 1 yaitu dia seperti ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek gangguan seperti itu. Nah, jadi untuk kayak seperti ganja dan opium itu dia narkotika golongan 1.
Selanjutnya narkotika golongan 2. Nah, sementara narkotika golongan 2 itu dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Nah, jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi pada narkotika golongan 2 ini itu bisa digunakan di dalam kesehatan seperti itu. Kesehatan misalnya seperti untuk pengobatan. Nah, jadi bisa digunakan untuk pengobatan. Dan juga pada narkotika golongan 2 ini apabila berlebih digunakan itu kalian bisa mendapatkan yang namanya ketergantungan seperti itu. Sampai di sini apakah paham? Baik, lanjutkan. Nah, jadi lanjut di narkotika golongan 3. Nah, dan yang terakhir ini narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, kalau untuk narkotika golongan 3 ini dia itu dipakai untuk pengobatan juga dan juga dipakai untuk terapi seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan bahwa beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun juga dapat dibuat melalui proses kimia. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada narkotika jenis sintesis. Nah, jenis sintesis yang dimaksud ini dapatkan dari proses pengobatan ini. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Nah, contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Baiklah, jadi itu tadi penjelasan dari Bapak. Mungkin itu sampai di situ dulu untuk sementara. Bapak potong dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa saja bahaya narkoba? Baiklah, jadi di sini kamu menanyakan apa saja bahaya dari narkoba seperti itu? Ya. Baiklah, sih Bapak akan menjelaskan apa saja sih bahaya narkoba apabila kalian menggunakannya sampai berlebihan seperti itu. Nah, pastinya di sini kalian akan merasakan yang namanya halusinasi. Nah, jadi halusinasi ini muncul atas penyalahgunaan narkoba seperti ganja, gitu. Bahaya narkoba juga dapat menyerang kesehatan kalian. Nah, di sini juga kalian bisa terjadi seperti muntah-muntah, mual, rasa takut berlebih, dan terkena gangguan kecemasan seperti itu. Nah, jadi kalian tuh gangguan kecemasan tuh seperti kayak takutan terus itu. Kalian juga akan merasakan seperti kayak sakau. Kalau orang pada umumnya orang bilang itu sakau gitu lah. Dan juga jika pengguna terus menggunakan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan gangguan mental, depresi, dan kecemasan terus menerus. Nah, jadi bahaya dari narkoba ini apabila kalian melakukan penyalahgunaan, kalian akan terkena gangguan mental dan depresi seperti itu. Dan pastinya gangguan mental depresi ini tidak main-main apabila kalian terkenanya seperti itu. Ya, mungkin itu bahaya dari narkoba. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Nah, jadi di sini yang saya lanjutkan di sini selanjutnya narkotika jenis alami. Nah, narkotika jenis alami di sini masuk yaitu ganja dan koka. Menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Nah, jadi bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Nah, jadi pada narkotika jenis alami ini, yaitu narkotikanya jenis tanaman yang bisa ditanam di daerah-daerah yang sangat bagus dan subur seperti itu. Nah, dan juga apabila penyalahgunaan dari tanaman ini bisa berakibat fatal dan bisa berakibat kematian seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada dehidrasi. Nah, dehidrasi di sini yaitu terjadinya penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang
berkurang, akibatnya pada kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, di sini kan terjadinya halusinasi seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara tadi. Nah, jadi sini akan terjadi kekurangan cairan pada saat dia mengalami dehidrasi, dan juga dia akan mengalami kejang-kejang, dan juga akan muncul halusinasi seperti itu. Dan selanjutnya di sini dampak bahayanya itu dia akan menurunnya tingkat kesadaran. Nah, pemakaian menggunakan obat-obatan terus dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilang ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, jadi terjadinya menurunnya tingkat kesadaran di sini membuat si pengguna ini dia itu kehilangan fokus. Dia sesuatu fokus dalam mengerjakan kegiatan seperti itu, sebab dia mengalami pusing seperti itu, dan juga dapat beresiko tinggi berakibat si pengguna ini bisa mengalami yang namanya amnesia sehingga hilang ingatan seperti itu. Ya mungkin sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kita lanjut di sesi tanya jawab. Nah, jadi di sini silakan kalian tanyakan dari yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. apa ciri-ciri pengguna narkoba Pak? Baik. Jadi di sini yang kamu tanyakan itu apa saja sih ciri-ciri dari pengguna narkoba? Nah, baiklah. Ciri-ciri seseorang yang menggunakan narkoba, yang pastinya di sini pertama dia memiliki perubahan penampilan fisik. Nah, perubahan penampilan fisik ini pasti kalian sudah mengetahuinya. Misalnya seperti matanya merah, atau mungkin badannya itu sudah kayak sangat-sangat kurus sekali kayak gitulah. Jadi dia itu kayak kurang kayak kalau kita bilang kayak kurang semangat hidup gitu lah. Pokoknya ciri orang pengguna narkoba seperti itu. Dalam artian tidak semua orang yang kurus itu dia menggunakan narkoba, tapi dia tuh orang yang menggunakan narkoba itu dia tuh kurusnya tuh kayak orang sakit-sakitan seperti itu, dan pastinya dia kayak kurang kesadaran juga kayak gitu, halusinasinya tinggi. Nah, tentunya dia kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas. Nah, akibatnya menggunakan narkoba tersebut, dia mengalami kurang bahagia atau bagaimana ya, dia tuh pada saat melakukan apapun kegiatan yang dilakukan dia tidak menikmatinya seperti itu. Seperti makan pun kayak tidak semangat kayak gitu, makan pun tidak semangat, sekolah pun tidak semangat kayak gitu, sampai bolos sekolah terus, kayak tidak mau masuk sekolah seperti itu. Jadi dia tuh kayak kurang menikmati berbagai aktivitas yang dia lakukan. Selanjutnya dia di sini suka berbohong dan memanipulasi. Gitu. Jadi misalnya si anak ini menggunakan narkoba seperti itu. Nah, dia pada saat menggunakan narkoba tersebut dia suka berbohong, dan itu dia jadikan seperti sifat. Jadi dia sering kayak berbohong gitu kan, dan sering memanipulasi apapun yang dia tahu seperti itu. Misalnya ditanya ini berapa, dia manipulasi seperti harganya kayak gitu. Jadi dia lebih kayak berbohong, jadi bisa dipercaya kayak gitu. Dan artian pada saat teman kalian berbohong sekali, kalian jangan langsung mengatakan dia memiliki narkoba, tidak. Tapi ini pada umumnya saja pada saat si anak itu menggunakan narkoba. Selanjutnya dia di sini mudah sakit. Pastinya orang yang menggunakan narkoba ini pastinya dia punya sakit pastinya, dan dia merasa malu dan bersalah. Nah, orang ini pasti
baik itu di depan umum ataupun di depan teman-temannya, dia pasti sering kayak bermasalah dan sering ya merasa bersalah terus. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan obat-obatan terlarang tersebut gitu. Dan pastinya di sini juga dia ada sakau. Nah, sakau ini dia kayak obat itu dia mulai merangsang dan masuk di tubuhnya gitu. Jadi obat itu kayak beroperasi dalam tubuhnya. Pada saat obat itu mulai merangsang dalam tubuhnya, dia merasa sakau gitu. Sakau itu seperti kayak kejang-kejang, tiba-tiba kejang-kejang di tempat gitu, tiba-tiba muntah gitu, tiba-tiba dia cemas, berkeringat gitu. Jadi dia kayak sakau itu ibarat kayak orang dikejar lah, kayak misalnya dia itu buronan polisi gitu. Jadi dia tuh diam pun tidak tenang gitu karena dia merasa sakau. Dan pastinya nah di sini dia tuh tidak bertanggung jawab. Pastinya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Dia menghalalkan segala cara untuk membeli obat-obat terlarang tersebut. Jadi pada saat misalnya dia minjem uang sama orang tuanya, nah, dia tidak kayak menggantikan seperti itu. Padahal yang dia pinjami sangat banyak seperti itu. Nah, selanjutnya suasana hatinya selalu berubah-ubah. Jadi dia tuh suasana hatinya itu tidak menetap, kayak berubah-ubah. Kadang-kadang tiba-tiba tertawa sendiri, tiba-tiba marah seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu ciri-ciri dari seseorang yang terkena narkoba. Ya baiklah, terima kasih untuk saudara Rizky sudah bertanya tadi. Mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ya Pak, Nah, silakan. cara mencegah narkoba. Baiklah, terima kasih. Ya, tadi dia bertanya cara mencegah narkoba seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana sih cara mencegah narkoba seperti itu. Nah, pastinya cara mencegahnya itu dengan kalian harus menjaga pergaulan kalian. Pastinya kalian sudah mengetahui dari awal tadi yang saya jelaskan ciri-ciri orang menggunakan narkoba, bahaya narkoba seperti itu. Nah, pasti kalian sudah mempelajari ciri-ciri, pasti kalian sudah tahu sama saja sih kayak menggunakan narkoba seperti itu. Pasti di lingkungan kalian sudah paham. Nah, jadi pertama pastinya kalian harus menjaga pergaulan kalian seperti itu. Dan juga kalian itu memperkuat pertahanan spiritual. Spiritual misalnya kalian kan katakan kalian kan agama Islam pasti seperti itu kan. Nah, jadi dengan penguatan spiritual seperti sholat seperti ibadah kalian itu kalian perkuat sehingga kalian menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga untuk tidak mencoba. Nah, jadi pada saat pastilah ada beberapa kalian ngumpul, ada mungkin salah satu yang kayak memberikan kayak gitu. Nah, jadi kalian jangan untuk mencobanya sekalipun seperti itu. Pastinya pada saat kalian mencobanya, walaupun sekali pasti kalian akan cenderung seperti itu. Jadi jangan untuk mencobanya. Selanjutnya memiliki hobi dan aktivitas positif. Jadi jika kalian memiliki hobi, silahkan lakukan hobi kalian seperti itu. Misalnya hobi bermain bola, seperti berenang gitu, itu kan hobi olahraga seperti itu. Dan juga melakukan aktivitas positif, seperti kerja kelompok, mengerjakan PR, sekolah kayak gitu. Jadi untuk melakukan aktivitas positif seperti itu, supaya kalian lupa dengan kegiatan itu, seperti menggunakan narkoba seperti itu. Selanjutnya berpikir jangka panjang dan ingat masa depan. Nah, berpikir jangka panjang, kalian berpikir apabila kalian menggunakan narkoba itu, bagaimana kehidupan kalian ke depannya, seperti itu. Dan juga memikirkan masa depan kalian. Nah, masa depan dalam artian nanti kalian kan besar, bukan besar, maksudnya pada saat sukses kalian kan ada yang menjadi dokter, jadi guru seperti itu. Nah, pasti kalian harus memikirkan itu. Apabila kalian ingin mencobanya, kalian harus memikirkan masa depan kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih. Seperti itu. Ya baiklah, mungkin itu tadi sebagai pertanyaan penutup pada bimbingan belajar kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita akan breaking dulu supaya kegiatan pembelajaran kita ini sudah tegang seperti itu. Apakah sudah siap semua? Siap Pak. Baiklah, jadi breakingnya seperti ini. Pada saat saya melakukan, saya katakan tepuk tunggal, jadi semuanya tepuk satu kali.
Nah, pada saat saya mengatakan tepuk double, jadi semuanya melakukan tepuk 2 kali seperti itu. Ya mungkin kita untuk latihan dulu pertama. Baiklah, silakan siap-siap karena ini breakingnya itu untuk mengetes konsentrasi. Ya, tepuk tunggal, double. Oke, baiklah, semua sudah bisa. Baiklah, kita mulai. Silakan berkonsentrasi. Tepuk tunggal, double, tunggal, double, tunggal, double. Oke, baiklah. Ya, baiklah, itu tadi itu yang Bapak berikan kepada kalian supaya kita itu tidak terlalu tegang dalam proses bimbingan belajar tadi. Nah, mungkin sini Bapak akan mencoba menarik kesimpulan dan mencoba mengevaluasi proses bimbingan belajar kita ini. Nah, pada kesimpulan hari ini, alhamdulillah proses bimbingan belajar kita berjalan dengan lancar, walaupun tidak semua aktif, tapi yang Bapak harapkan di sini kalian sudah tahu seperti itu. Kira-kira bagaimana sih diskusi yang lancar itu seperti apa? Artinya apakah harus adanya timbal balik saling bertanya seperti itu. Dan juga tadi proses briefingnya juga sudah bagus. Di situ juga briefing itu melatih konsentrasi kalian. Dan juga di sini Bapak ingin memberikan motivasi dan harapan pada kalian supaya untuk kedepannya pada saat proses diskusi kalian bisa lebih fokus lagi, seperti itu, lebih bisa memanfaatkan proses diskusi itu seperti apa sih, kayak gitu. Dan juga kedepannya semoga kalian sukses pastinya, dan juga semoga kalian mendapatkan apa yang kita inginkan itu kedepannya seperti itu. Nah, mungkin apakah ada yang ingin kita bahas lagi atau sudah selesai? Selesai, Pak. Baiklah, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin dibahas, mungkin itu saja. Mungkin kalian bisa balik seperti itu. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.